sini bang. Tinggal aja. Taruh di sini bang. Pulang rumah ya tinggal ya. Terus. Oke, coba lihat sini. Oke, kita akan mulai wawancaranya aja ya. Main buru-buru aja. Ini udah kayak tukang foto mulu dari tadi. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa Erick Thohir harus bersih-bersih. Oke, action nih. Ya, Bang. Siap. Ya, izin Pak, bisa dijelaskan kronologis Pak tentang konferensi pers hari ini? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Sengaja memang saya kumpulkan pers media hari ini untuk melanjutkan terkait pelaporan saya kepada BRI yang sudah berjalan di Polda Metro Jaya maupun yang di Ombudsman. Dan kemarin Ombudsman telah menerbitkan LHP, yaitu berupa penyampaian LHP dari Ombudsman yang langsung ditujukan kepada saya, yang dimana sini poin-poinnya sudah saya tandakan, yaitu Ombudsman RI telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menemukan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak BRI, sehingga menimbulkan kolektibilitas saya menjadi kolima dan kehilangan hak berusaha. Dan di sini telah ada lampiran dari Ombudsman, LHP-nya itu sekitar 20 halaman. LHP dari Ombudsman yang ditembuskan kepada saya 20 halaman yang sudah ditandatangani secara digital oleh pimpinan cabang. Ya, pimpinan Ombudsman RI yaitu Bapak YK Hendra Fatika. Dan beliau pun kemarin secara media bisa kita lihat di ombudsman.com itu bahwa mereka telah memberikan LHP yang mereka serahkan kepada saya sudah diberikan juga kepada BRI. Sejauh ini perkembangannya Pak? Ya, sejauh ini kalau yang di Polda Metro Jaya per hari ini, per tanggal 15 November 2024 itu sudah ada satu tersangka yang ditetapkan dari pihak BRI dengan inisial KPP alias OL. Itu berkas telah dinyatakan lengkap alias P21, tinggal menunggu jadwal persidangan. Ini sementara informasi terakhir dari Polda Metro Jaya. Pak, kerugian apa sih Pak yang didapatkan selama ini Pak dari Bapak sendiri? Jelas sekali akibat BRI tidak menjalankan langkah-langkah perbankan sesuai dengan pasal yang kita dituduhkan, yaitu tidak menjalankannya langkah-langkah perbankan dan melakukan pencatatan palsu, yaitu diduga melanggar pasal perbankan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 itu dengan ancaman hukuman tidak kurang dari 8 tahun. Kerugiannya jelas. Nama baik saya diperbankan seluruh Indonesia, di mana saya selaku pengusaha yang selama ini sangat bergantung kepada modal dari perbankan yang ada di Indonesia dengan menjaminkan aset dan lain sebagainya. Sampai per hari ini, akhirnya karena ulah BRI, karena kelakuan BRI tidak menjalankan langkah-langkah perbankan yang semestinya dijalankan, nama saya masuk ke dalam daftar hitam dan tidak bisa mendapatkan pinjaman maupun bantuan kredit walaupun saya punya aset untuk dijaminkan. Itu kerugian saya. Sehingga banyak proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Pak, ini dari kapan Pak permasalahan ini terjadi? Bang, kronologisnya bisa Bang diceritakan mungkin Bang? Satu-satu. Gimana? Permasalahan ini muncul sejak kapan dan seperti apa sih Bang? Permasalahan ini muncul sejak 9 Desember 2022, di mana saat itu saya di kantor saya yang di MOI, Kelapa Gading, telah melakukan penyerahan serah terima kunci kepada salah satu staf BRI bernama Ibu Kejora. Ini sudah kita serahkan dan ini kunci-kuncinya sudah diterima dengan baik. Dan ini waktu itu karena di kantor saya tidak sempat membuat berita acara. Akhirnya tidak lama kemudian beberapa hari saya ke BRI untuk membuat berita acara serah terima kunci, di mana saya sebagai nasabah yang awam tentang perbankan merasa sudah mengembalikan kunci, itu menganggap tanggung jawab saya seharusnya sudah tidak ditagihkan lagi. Oke, ini kan udah masuk ke ranah hukum nih Pak. Tuntutan secara
ini secara ekonomis gimana Pak? Jelas sangat dirugikan, dan saya melihat tidak ada itikat baik dari BRI sampai hari ini. Meminta maaf pun tidak, maka dari itu saya sedang menyiapkan tim legal untuk menggugat BRI secara perdata di pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan perdata dengan dasar-dasar yang telah kita punya, alat bukti, yaitu rangkaian pidana yang telah berjalan, yang telah P21 dengan ini yang penyampaian LHP Ombudsman. Ini menjadi dasar kuat kita dalam menggugat BRI. Bentuk tuntutan perdatanya Bu? Tentu kerugian baik material maupun imaterial. Material itu terhadap proyek-proyek yang tidak bisa jalan, terhadap aset yang terpaksa harus kita jual murah karena kita tidak bisa jaminkan ke bank, tidak bisa dapat pendanaan ke bank. Ya mungkin angkanya masih dihitung sama tim legal kami. Mungkin, ya. Apakah pihak BRI dari semenjak kasih kunci itu sama sekali tidak ada konfirmasi untuk penjelasannya gitu, Mas? Tidak ada, Bu. Justru yang sangat disayangkan itu seharusnya saat BRI itu saya menyerahkan kunci kepada BRI seharusnya memberikan penjelasan kepada saya, penjelasan secara perbankan bahwa Pak, kunci Bapak kami terima, namun itu tidak membuat hutang Bapak lunas, dan Bapak tetap akan kami tagih setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut sampai gagal bayar. Bapak masuk daftar hitam, baru rumah Bapak bisa kami lelang. Kalau itu dijelaskan dari awal, Bu, saya tidak mungkin mengembalikan. Saya cukup menghubungi beberapa agen properti yang ada di Jakarta, dan itu bisa kita lakukan jual murah, yang penting untuk menutupi. Cuman ini tidak disampaikan dari awal. Jadi terhitung dari mulai Desember itu ya Bang, sampai sekarang ya Bang? Sampai Desember dari sekarang. Dan jahatnya lagi menurut saya BRI, dia sengaja menggantung, dan ini sudah ada dalam temuan Ombudsman, salah satunya sengaja menggantung perkara sejak Desember 2022, di mana alasan mereka sempat memunculkan resi palsu yang ini akhirnya dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Resi JNE palsu mereka buat seolah-olah pernah mengirimkan surat peringatan. Tujuannya katanya untuk segera bisa supaya rumah tersebut dilelang. Cuman nyatanya sampai hari ini sudah hampir 2 tahun rumah itu tidak dilelang-lelang, sehingga nama saya tetap nyangkut masuk daftar hitam. Nah, saya nggak mengerti kenapa alasan BRI tidak sampai hari ini tidak melakukan pelelangan. Dan ini jelas dari Ombudsman sudah ada dikatakan sebentar, tadi sudah saya stabiloin. Nah, adanya kasus pidana yang sedang ditangani Polda Metro Jaya pun seharusnya tidak menggugurkan kewajiban Bank BRI cabang veteran untuk melakukan penyelesaian permasalahan kredit atas nama pelapor, yaitu saya. Bahwa ketentuan penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana surat edaran Bank BRI nomor 57/dir/KRD 11/2022 tidak terdapat ketentuan proses penyelesaian kredit bermasalah harus dihentikan apabila terdapat laporan polisi kepada kantor cabang yang dilaporkan. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak ada alasan untuk BRI untuk menunda untuk melelang, karena tidak ada aturan yang melarang mereka untuk melelang rumah, dalam arti rumah yang sedang berkonflik. Tidak ada. Gitu. Jadi Pak, artinya ini hanya oknum di kantor cabang itu aja yang bermain, nggak sampai tingkat pusat artinya? Saya mengira ini ada permainan sampai di tingkat pimpinan. Cuman penyidik masih terus lakukan pengembangan. Saya hanya berasumsi. Kenapa? Setahu saya di BUMN jelas apabila ada yang sudah ditetapkan tersangka itu wajib dipecat. Setahu saya tapi belum tahu pasti aturannya di mana. Sedengar saya, sering saya membaca media, apabila ada pegawai BUMN, ASN yang sudah ditetapkan tersangka itu dipecat. Nah, ini dia seorang karyawan yang melakukan pemalsuan dan lain sebagainya, sudah ditetapkan tersangka, sudah menyusahkan pimpinannya, manajernya untuk datang ke Polda, datang ke Ombudsman, datang ke OJK, diperiksa, namun tidak dipecat. Ada maksud apa? Silakan teman-teman yang berkesimpulan. Apakah ini permasalahan terstruktur dengan baik oleh pihak BRI sendiri, Pak? Iya, mereka berusaha menghalangi, menghambat. Jadi bahkan
kasus seperti ini yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi publik, bagi masyarakat supaya mengetahui ke depannya, supaya tidak terulang. Ini terkesan selama ini berusaha ditutupi oleh BRI. Ya, tadi kan Bapak kan bilang ada oknum nih Pak. Ya, Ya, apakah tuntutannya secara umum nih pihak BRI-nya atau oknumnya? oknum dalam hal apa nih lebih jelasnya? Nah, tadi dijelaskan oleh Bapak ada oknum-oknum tertentu yang bermain di sini. Nah, Bapak juga kan melakukan tuntutan secara umum kan secara Bank BRI-nya. Iya. Ya, apakah Bank BRI secara tuntutan secara umumnya Bank BRI atau oknum yang dituju oleh Bapak ini? Yang diduga kuat. Yang kalau menurut saya berdasarkan pasal yang kita laporkan, yaitu tentang kelalaian tidak dilaksanakan dalam langkah perbankan, itu jelas menjadi tanggung jawab tidak sekedar karyawan. Di atasnya karyawan ada manajer, ada kepala cabang. Saya yakin kepala cabang terlibat. Kenapa? Seharusnya dia melakukan pengawasan, di mana tugas dan tanggung jawab dia sebagai kepala cabang itu melakukan pengawasan. Sampai sejauh mana penagihan terhadap saya, sampai sejauh mana surat menyurat terhadap saya. Nah, itulah yang saya duga seharusnya bisa sampai ke atas. Pak, langkah kedepannya nanti seperti apa sih Pak? Langkah kedepannya ini? Ya, saya berharap seperti yang sudah disampaikan Menteri BUMN kita, yang kita ketahui bersama, Bapak Erick Thohir. Beliau selalu menyampaikan ingin bersih-bersih terhadap ya oknum-oknum yang berada di BUMN utamanya. Dalam hal ini saya berharap Bapak Erick Thohir dapat memberikan perhatian khusus kepada Bank BRI, utamanya terhadap perkara yang sedang saya alamin ini, supaya oknum-oknum tersebut diberikan sanksi yang tegas kalau memang terbukti, dan memang sudah terbukti, dia sudah mengakui bahkan di pihak kepolisian bahwa telah memalsukan dokumen-dokumen, salah satunya resi pengiriman. Pak, kalau boleh tahu tunggakan yang Bapak harus dibayarkan berapa Pak? Sebenarnya bukan tunggakan Bu, jadi sisa modal kerja yang masih ada di BRI itu kurang lebih 4-5 miliar Bu, di mana sebenarnya nilai aset tersebut adalah 8 miliar, jadi sudah jauh di bawah nilai pinjaman, nilai tanggung jawab saya. Gitu. Kantor cabang mana Pak? Ini BRI cabang veteran Jakarta Pusat. Ya, Juanda. Pak, izin Pak, bisa dilihat itu Pak laporannya sama bukti-bukti ini Pak. Saya tunjukkan yang ini aja ya, yang terakhir nih pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, di mana di sini ada ada laporan nih, laporan polisi saya nomor LP B 2457/5/2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Mei 2023. Di mana saat ini statusnya yaitu berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Oh, berarti harus ditahan dong Pak? Seharusnya sudah ditahan, saya belum ngecek ke penyidik karena itu kewenangan penyidik untuk melakukan tahan atau tidaknya. Ya, cuman saya mendapatkan informasi melalui pemberitahuan pengembangan hasil penyidikan bahwa perkara saya di mana saya melaporkan BRI sudah P21. Pak, yang resi palsunya boleh Pak? Oke, resi palsu ini begitu. Sekarang kan zaman sudah digital modern. Kita tinggal masukkan saja nomor resi ini, angkanya itu akan muncul apakah dikirim tanggal berapa, yang nerima siapa. Ini resi tidak muncul saat dimasukkan, not found tulisannya. Dan saat diklarifikasi ke pihak JNE oleh pihak Polda Metro Jaya, mereka mengatakan pihak JNE ini bukan produk JNE. Editan. Iya. Editan. Pak, bisa diduga ini pemain lama betul. Saya nggak mau menduga-duga, cuman yang pasti sepertinya ya oknum ini mungkin punya niat tidak baik lah terhadap saya gitu, mencoba mengambil keuntungan mungkin. Mungkin sudah lama kali Pak ada sindikat, mungkin juga sindikat di. Mungkin sebenarnya banyak sekali teman-teman saya yang kan saya sempat mengupload ini di Facebook, di mana itu mereka ada yang japri ke saya, Pak saya juga bla bla bla, saya juga begini, tapi mereka semua tidak berani melaporkan.
Nah, kalau saya bilang, kalau saya, ya saya sikat terus. Selama saya benar, bukti saya kuat, saya maju. Apalagi jelas, sekarang di era Prabowo Gibran, Pak Prabowo sudah jelas membuktikan. Tidak sampai 1 bulan beliau duduk, sudah banyak kasus-kasus besar diungkap. Nah, maka dari itu, saya berharap juga Pak Presiden yang sangat kami banggakan bisa tegas memberantas oknum-oknum yang ada di BUMN. Untuk Polda Pak ada pesan khusus Pak untuk Polda Metro Jaya yang sedang proses. Saya juga berharap untuk penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu takut, tidak perlu gentar terhadap nama besar Bank BRI. Siapapun yang mencoba mengintervensi, mempengaruhi hasil penyidikan, hasil pemeriksaan, menurut saya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Gitu, selama kita berpegang patokan pada alat bukti yang cukup. Oke, sip. Mantap. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu untuk itu. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan?